I want you with me. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan sebuah balas dendam berjudul Shelter yang rilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan tentang seorang pria Solo yang haus akan kekuasaan dan pengaruh. Setelah 10 tahun menjabat di posisi penting, sekarang dia sudah pensiun dan mengalami tingkat stres yang cukup tinggi hingga kulitnya mulai keropos. Dia mulai bertingkah sosokan dengan menggerakkan orang-orang yang berada dalam pengaruhnya. Sampai akhirnya ada satu orang warga yang nekat bertindak sesuatu supaya pria Solo ini diam. Perlu diketahui bahwa orang itu tahu banyak sesuatu tentang betapa jahatnya beliau terhadap banyak hal. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di tengah laut, ada seorang paman bernama Mike dan ponakannya bernama Jesse yang sedang membawakan kebutuhan hidup buat seseorang yang tinggal di sebuah pulau terpencil. Masalahnya yang tinggal di sana hanyalah orang itu saja dan diketahui bahwa dia adalah orang yang sangat introvert. Jesse hanya bisa menaruh barang bawaannya di depan pintu, lalu memberikan kado spesial yang diletakkan di atasnya. Kemudian dia pergi dari sana untuk kembali ke kota bersama pamannya. Di saat itulah si introvert muncul yang ternyata adalah Jason Statham yang di film ini bernama Mason. Mason adalah satu-satunya manusia yang tinggal di pulau terpencil itu. Sahabat sekaligus keluarganya hanyalah seekor anjing bernama Jack. Kesehariannya bisa dibilang cukup biasa-biasa saja karena menikmati hidup. Salah satu yang dilakukannya adalah bermain catur sendirian. Menang atau kalah, dia merasakannya. Satu minggu kemudian, Mike dan Jesse kembali datang buat memberikan kebutuhan hidup seperti biasa. Namun kali ini, Jesse bertemu dengan Mason langsung di depan pintu tanpa ada perkataan apapun. Ketika pintu ditutup, Jesse marah-marah karena selama ini dia tidak mendengar ucapan terima kasih. Padahal setiap minggu dia bersama pamannya selalu memberikannya kebutuhan. Tapi respon yang diberikan Mason sangatlah ketus dan memintanya untuk tidak datang ke sana lagi. Kemudian suara sirine kapal berbunyi yang menandakan bahwa Jesse harus kembali ke kapal. Namun entah kenapa cuaca tiba-tiba saja berubah yang membuat ombak begitu besar disertai angin yang sangat kencang. Dia sangat kesulitan mengendalikan perahu kecilnya hingga tercebur ke dalam air. Mike selaku paman terlihat sangat panik, namun perahunya tiba-tiba terbalik karena dorongan ombak dan angin yang besar. Melihat hal tersebut, Mason tidak tinggal diam karena dia langsung bergegas buat menyelamatkan mereka. Mason langsung melompat ke dalam air buat menyelamatkan Jesse terlebih dahulu yang sudah tidak sadarkan diri karena kesulitan buat bernafas. Sedangkan Mike ternyata telah meninggal karena terjebak di dalam kapal. Mau tak mau dia hanya menyelamatkan Jesse seorang lalu membawanya ke atas kapal buat diberikan pertolongan pertama. Jesse terbangun di rumah Mason dalam keadaan panik sembari menanyakan kondisi pamannya. Dengan berat hati, Mason menjawab bahwa Mike telah meninggal karena terjebak di dalam kapal. Tentu itu membuatnya sangat sedih. Namun tiba-tiba dia merasakan rasa sakit di bagian kaki yang ternyata mengalami luka hingga bengkak. Mason langsung mengambil handuk buat mengkompresnya supaya tidak terlalu parah. Tapi Jesse memintanya buat dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Kemudian melaporkan semua ini ke pihak kepolisian. Lagi pula, keluarganya di rumah pasti akan mencarinya karena sudah lama tidak pulang. Namun, sebagai introvert, Mason tidak mau pergi dari sana. Dan soal keluarga, dia tahu bahwa Jesse tidak mempunyai siapa-siapa selain pamannya yang saat ini sudah meninggal. Kemudian, Mason pergi keluar sebentar buat mengecek situasi. Di saat itulah, Jesse menggunakan kesempatannya buat mencari alat komunikasi. Namun, yang ditemukannya hanyalah sebuah pisau, lalu buru-buru disembunyikan di balik bantal buat jaga-jaga. Kemudian, pada malam hari saat sedang tidur, Jesse mengalami mimpi buruk dan itu disadari oleh Mason karena tangannya terus bergerak-gerak. Ketika dibangunkan, pisau langsung dilayangkan karena kaget. Namun Mason terlihat santuy lalu mengambil pisau itu secara perlahan.
I know you're scared. Kegiatan Mason sekarang bertambah, dari mulai mengurus Jessie yang sakit, membantunya ketika ingin buang air besar ataupun kecil, menyiapkan makanan, hingga mengobati lukanya. Namun, luka di kaki Jessie nampak tidak membaik karena mengalami infeksi bakteri dan harus segera diobati. Mau gak mau, Mason harus keluar pulau mencari obat yang dibutuhkan, karena dia tidak ingin membawa Jessie ke rumah sakit. Dan disinilah masalah akan mulai muncul, hingga mengungkap siapakah sosok Mason sebenarnya. It's infected. I'll get what's needed. Sesampainya di kota, dia langsung menuju apotik untuk membeli obat yang dibutuhkan. Namun tak kenapa, dia selalu membelakangi CCTV, seolah-olah tidak ingin menunjukkan wajahnya. Di sisi lain, Badan Pengawas Negara Inggris sedang melakukan rapat terbuka dengan sebuah organisasi intelijen bernama MI6. MI6 dipimpin oleh seorang pria tua yang sudah 2 kali menjabat bernama Steve. Dibentuknya MI6 adalah untuk meretas telepon, SMS, Facebook, dan lain sebagainya demi mengantisipasi adanya gerakan yang berbahaya terhadap kedaulatan negara. Namun, belakangan ini MI6 telah ketahuan melakukan tugas di luar tanggung jawabnya, sehingga Badan Pengawas memutuskan buat mempercepat masa pensiun Steve sebagai pemimpin. Perlu diketahui bahwa Steve ini telah melakukan tindakan di luar batas yang merugikan orang lain dengan programnya bernama Thea. Systematically harvesting the Kurdish population, but has been doing an advanced surveillance network. Some of the details are of course classified. Kembali ke Mason yang saat ini sedang membeli sebuah sweater buat Jessie sebagai bentuk oleh-oleh. Dia bertindak sama seperti tadi, yaitu membelakangi CCTV supaya wajahnya nggak kelihatan. Namun apesnya, ketika akan pulang, wajahnya terlihat sebagian karena adanya anak muda yang sedang melakukan live streaming. Siapa sangka bahwa itu mendatangkan malapetaka karena organisasi MI6 langsung mendeteksinya. Sekarang MI6 dipimpin oleh seorang perempuan bernama Roberta. Namun anehnya, wajah Mason terdeteksi sebagai penjahat kelas kakap bernama Sermov yang telah melakukan pengeboman terhadap kedutaan negara Aljazair, sehingga Roberta langsung menurunkan pasukan khusus buat menangkap Mason. Instead, it's a bit more fun though. Always go in the first place, but I thought we would go both. Stornoway, Outer Hebrides, Scotland. Salty. Sesampainya di rumah, Mason langsung mengobati kaki Jessie dengan antibiotik. Dan tak butuh waktu lama, kakinya langsung mendingan karena bisa dipakai buat jalan. Jessie langsung mengenakan sweater yang barusan dibeliin dan dia terlihat sangat senang. Namun, pada malam hari ketika sedang makan malam, tiba-tiba saja Jack mendengkur seperti merasakan firasat buruk. Mason menyadari akan ada suatu hal yang terjadi karena anjingnya jarang banget seperti itu. Pada saat melihat ke arah jendela, ada sebuah kapal yang mendekat ke arah pulau. Tentu itu adalah pasukan khusus yang diperintahkan oleh Roberta. Mason langsung bersiap-siap untuk menghadapi serangan musuh. Kemudian menyuruh Jessie buat bersembunyi di kamar mandi. In the bathroom. Stay. Ketika musuh sudah sampai di pulau, Mason bersiap-siap menyalakan jebakan yang memang sudah dibuat sejak lama. Karena tahu hal seperti ini akan terjadi. Saat sudah masuk ke dalam area jebakan, dia langsung memotong tali yang mengaktifkan perangkap, lalu menyalakan lampu yang sangat terang karena musuh menggunakan kamera infrared. Cara terbaik mengalahkan musuh yang jumlahnya lebih dari satu dan menggunakan senjata adalah dengan bergerilya. Mason bersembunyi lalu menyerang di waktu yang tepat, sehingga inilah yang terjadi. Masalahnya, ada satu orang musuh yang mencarinya sampai masuk ke dalam rumah. Namun, ada Jack yang langsung mengigatnya dengan sekuat tenaga. Tapi naas, dia harus meninggoy karena ditembak menggunakan pistol. Sedangkan Jessie harus tertangkap dan tidak bisa melawan sama sekali.
Sementara itu, Mason masih harus menghadapi musuh yang mengejarnya sampai masuk ke dalam gudang. Namun di sana juga, dia membantainya dengan cara yang sangat brutal. Dan seperti itulah Jason Statham yang kita kenal selama ini. Ketika mendengar suara Jesse yang berteriak minta tolong, Mason langsung mengambil senjata laras panjang lalu menembak musuh buat menyelamatkannya. Di saat itulah musuh terakhir tumbang dan dia membaringkan mayatnya karena tahu ada kamera yang sedari tadi dipakai buat memantau. Kemudian Jesse diminta menunggu di sana sebentar karena dia akan mengambil barang sebelum pergi dari pulau tersebut. Namun, betapa sedihnya beliau ketika melihat sahabat yang selama ini menemaninya telah meninggal. Mason hanya bisa meminta maaf pada Jack. Sorry, old boy. Lalu Mason menghubungi rekannya menggunakan HP sekali pakai untuk meminta bantuan. Intinya dia meminta pertolongan dan akan membawa satu orang yaitu Jesse. Dan akhirnya mereka pergi dari pulau tersebut karena sudah tidak aman. Sementara itu, organisasi MI6 dibuat kaget karena pasukan terlatihnya dapat dibantai dengan sangat mudah. Namun Roberta tahu bahwa yang membantainya bukanlah Sermov si penjahat, melainkan Mason yang belum diketahui identitasnya. Di sini dia tetap menargetkan Mason, lalu menurunkan agen sangat terlatih bernama Walkman. Walkman ini sepertinya agen yang sangat brutal karena sebenarnya statusnya sedang dinonaktifkan. Nearest to one asset. Find out who that girl is. Mereka sudah sampai di pedesaan kecil di pinggir kota dan membutuhkan kendaraan buat melanjutkan perjalanan. Jesse diminta buat berjaga di sana menggunakan senjata yang diberikan, sedangkan Mason akan menggeledah sebuah rumah untuk mencari kunci mobil. Namun naas, di saat sedang mencari, si anak mempergoki dan bapaknya menodongkan shotgun. Dia hanya berusaha menenangkan mereka. Sampai akhirnya datang Jesse yang menodong si bapak agar menurunkan senjatanya dan meminta untuk mengobati Mason karena ternyata dia mengalami luka akibat pertempuran di pulau sebelumnya. Put it down. Please. He's hurt. Di sisi lain, pihak MI6 sudah mengetahui siapakah sosok Mason sebenarnya, yang ternyata adalah agen khusus yang harusnya telah gugur 10 tahun yang lalu. Artinya bahwa Mason adalah agen dari mereka yang saat ini dijebak entah oleh siapa. Dengan menggunakan data milik si penjahat yaitu Sermov, Roberta langsung menyuruh semua agen terkhusus pada Walkman menangkap Mason untuk diinterogasi. Namun tanpa disadari bahwa ruangan MI6 sedang dipantau oleh Steve melalui CCTV. Bahkan Steve sendiri langsung mensabotase Walkman untuk mengikuti perintahnya, yaitu membunuh Mason dan Jesse di tempat. Meski sudah pensiun, tapi dia memiliki pengaruh setelah menjabat 10 tahun lamanya. Dan sepertinya Mason adalah saksi penting sehingga Steve ingin sekali membunuhnya. Mungkin ada sebuah rahasia besar yang selama ini ditutupi oleh mantan pemimpin MI6 tersebut. Kembali ke Mason yang sudah selesai diobati oleh si bapak. Ketika ingin pergi mengucapkan terima kasih, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi mendekat karena ternyata anak si bapak diam-diam menghubungi mereka. Mason langsung mengambil sikap waspada. Namun yang dikhawatirkannya bukanlah para polisi, melainkan agen khusus yang dikirim oleh MI6. Kalau polisi tahu, organisasi MI6 juga pasti tahu. Dan benar sekali, Walkman langsung membunuh si bapak saat keluar rumah karena saking paniknya. Untungnya Mason berhasil menyelamatkan si anak dan memintanya buat tetap berada di dalam jikalau ingin selamat. Kemudian dia mengajak Jesse buat pergi dari sana melalui pintu belakang, sembari menghadapi beberapa polisi yang mencoba menangkapnya. Sedangkan di pihak MI6, Roberta dibuat kaget karena Walkman memutuskan panggilan. Sepertinya mereka belum tahu bahwa agennya telah disabotase oleh Steve. In the back. Stay down and hold on.
Mason dan Jesse kabur menggunakan mobil polisi yang berhasil mereka curi. Namun, apakah pelariannya akan mudah? Tentu tidak, karena Walkman langsung mengejarnya buat membunuh mereka. Walkman terus menabraknya beberapa kali, lalu mencoba menembak menggunakan senjata. Untungnya tidak ada korban jiwa, karena Jesse berada di posisi tiarap di bangku. Kemudian, Mason melakukan serangan balasan dengan menabrak mobil Walkman sampai terjungkal. Apakah Walkman tewas? Tentu tidak, karena dia masih mampu bangkit dengan ekspresi wajah yang semakin mengerikan, seolah-olah memiliki dendam terhadap Mason. Bahkan saking mengerikannya dia sampai menghadang pengendara yang lewat, lalu membunuh polisi yang kebetulan lewat sana juga. Sementara itu, Roberta menghubungi mantan pemimpin MI6 sebelumnya, yaitu Steve, untuk menanyakan perihal Mason yang telah menghabisi tim penyerang mereka. Kemudian, Steve menjawab bahwa Mason adalah prajurit paling berbakat yang pernah MI6 ciptakan. Semasa dirinya masih menjabat, ada sebuah program sangat rahasia bernama Black Kites yang memiliki misi untuk membunuh pejabat intelijen asing. Namun, Mason malah membelot dengan membiarkannya hidup, lalu memasukkan kematiannya hingga sekarang sudah terungkap. Steve memberikan saran agar Roberta mengeluarkan pasukan penuh jikalau ingin menghadapinya, karena Mason adalah prajurit yang sangat berbahaya. Namun, apakah Roberta percaya dengan semua omongan Steve? Tentu tidak, karena dia menyuruh bawahannya untuk mencari tahu tentang program Black Kite yang ternyata sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Steve. Misi sebenarnya adalah melindungi seorang ilmuwan yang berasal dari Iran, tapi Steve malah menyuruh buat membunuhnya. Tentu hal tersebut ditolak oleh Mason sehingga memutuskan buat membelot. What must I do? Mason was helping an Iranian scientist. Mason was ordered to kill him. Mason sudah sampai di tempat pertemuan yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh temannya. Sialnya, salah satu mobil di parkiran memiliki kamera dashcam, sehingga posisi mereka langsung diketahui oleh Steve. Steve memberikan koordinat lokasi mereka kepada Walkman, lalu menghapus gambar Mason dan Jesse supaya MI6 tidak mengetahuinya. Meski sudah pensiun, Steve masih memiliki akses penuh terhadap intelijen MI6. Singkat cerita, Mason sudah bertemu dengan sahabat baiknya bernama John. John ini adalah mantan pegawai MI6 yang bekerja di divisi IT, dan dia adalah salah satu orang yang menciptakan program Thea yang digunakan untuk ngehack. Bahkan dia juga lah yang telah memasukkan kematian Mason dan mengubah identitas dirinya di sistem. Namun data orang yang digunakan adalah pekerja karyawan biasa, bukan Sermuf si penjahat kelas kakap, di mana artinya ada orang dalam yang mengubahnya lagi. Mason menyadari bahwa ini adalah ulah Steve yang memang sedari dulu ingin membunuhnya karena tidak menjalankan perintahnya dahulu. Namun kali ini dia tidak akan diam seperti dulu yang harus mengasingkan diri di pulau. Sekarang dia akan melakukan balas dendam atas semua yang telah dilakukan Steve. Namun Mason harus menitipkan Jesse demi keamanan dia sendiri. Jikalau Jesse bersamanya, maka nyawanya akan terus dalam bahaya. Tapi sayangnya John tidak bisa menjaga Jesse karena dirinya divonis pengidap penyakit kanker dan hidupnya tidak lama lagi. Mendengar hal tersebut, Mason nampak sedih. Sekarang satu-satunya jalan mengamankan Jesse adalah dengan menitipkan kepada seorang kriminal kelas kakap bernama Kamal. Mason memiliki hubungan dengan Kamal meskipun bukan sebagai seorang sahabat. Manafort. I broke the only rule that matters. Manafort knows who she is now. It wouldn't matter anyway. You've been on. Doctors say I might get one more Christmas. What if I go to Kamal? Sebelum pergi menuju tempat Kamal, Mason berusaha memberikan penjelasan kepada Jesse bahwa mereka harus berpisah demi keselamatan Jesse sendiri. Jikalau bersama, maka nyawa dia akan terus dalam bahaya karena Mason memiliki banyak musuh, bukan hanya Steve saja. Itulah konsekuensi menjadi prajurit yang sangat terlatih dan mengetahui kebusukan pejabat-pejabat negara. Namun tiba-tiba datang Walkman yang langsung menyerangnya dengan sangat brutal. Meski mereka terlihat sangat seimbang dalam hal baku hantam, tapi Mason sedikit lengah hingga nyawanya dalam bahaya karena ingin ditikam oleh Walkman.
Untungnya ada Jesse yang membantu dengan menodongkan pistol. Namun Walkman langsung melepas Mason dan merebut pistolnya, di mana momen itu digunakan oleh Mason buat mengambil penembak paku, lalu pergi dari sana bersama dengan Jesse. Di luar sudah ada John yang menyalakan mobil, kemudian mereka langsung tancap gas. Masalahnya Steve sudah tahu bahwa Mason berhasil lolos, lalu memutuskan buat menurunkan pasukan penuh untuk memburunya. We're doubling down. Get your team ready. Sekarang Mason dan Jesse sudah sampai di London, tempat di mana Kamal berada. Kali ini Mason mulai terbuka tanpa penutup wajah sedikit pun, padahal di mana-mana ada CCTV. Mason langsung mengajar 2 orang security tempat hiburan malam, karena memang tempat itu adalah milik Kamal. Namun hal tersebut segera diketahui oleh Steve yang langsung mengutus semua agennya ke sana. Di saat yang sama, Roberta sudah mengetahui bahwa Steve masih memiliki akses terhadap intelijen MI6. Kamal, I'll break your other wrist. I got him. Stephen Manifold. Mason dan Jesse berhasil masuk ke dalam tempat hiburan malam buat bertemu dengan Kamal. Kamal langsung memasang wajah serius karena mengenal siapa Mason sebenarnya, yang pasti datang dengan alasan tertentu. Mason menyampaikan tujuannya, yaitu mengeluarkan Jesse dari Inggris malam ini juga, dengan paspor dan identitas baru juga. Sebagai gantinya, dia akan menjaga rahasia bisnis gelap yang dijalankan oleh Kamal, dan akan membunuh 1 orang lagi yang mengetahui soal hal ini, yaitu Steve. Mendengar hal tersebut, Kamal setuju dan meminta Mason buat menunggu sebentar, karena dia akan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan buat mengeluarkan Jesse dari Inggris. Wait here. Tak lama, Kamal sudah menyiapkan semuanya, yaitu paspor dan identitas baru. Soal perjalanan, akan menggunakan jalur laut dan akan dijemput di dermaga dalam waktu 30 menit lagi. Jesse akan diamankan di salah satu kota kecil yang ada di negara Spanyol. Namun ketika akan berangkat, agen khusus utusan Steve sudah tiba di sana, sehingga Mason harus membantai mereka terlebih dahulu di tengah ramainya dunia malam. Satu persatu dibantai oleh Mason dengan sangat brutal hingga menimbulkan kekacauan. Di saat itulah dia terpisah dari Jesse karena terlalu fokus dalam menghabisi lawannya. Sedangkan Jesse sendiri berhasil ditangkap oleh salah satu agen, lalu dibawa keluar untuk disekap. Kabar baiknya, di luar sudah ada John yang mengawasi pergerakan mereka. Kemudian ngasih tahu Mason bahwa Jesse disekap di dalam mobil van berwarna hitam. Run out the front. He's gonna be coming for us! Tentu Mason langsung mengejarnya keluar, lalu membunuh agen suruhan Steve satu persatu tanpa belas kasihan sama sekali, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan Jesse yang disekap di dalam mobil van. I got you, Jesse. Mason langsung membawa Jesse menuju dermaga menggunakan motor matic yang ada di sana. Tapi di saat itu juga Walkman sudah sampai dan langsung mengejarnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di dermaga dan jemputan juga sudah datang. Namun Jesse menolak pergi karena dia ingin selalu bersama Mason. Tapi Mason menolak karena hidup bersamanya adalah keputusan yang sangat buruk. Sebab nyawa Jesse akan dalam bahaya di setiap waktu. Sampai akhirnya perdebatan mereka membuat momen terlihat sangat sedih. Namun tiba-tiba, We can disappear and we can have a normal life. Jesse, No! listen, this is the only way I can keep you safe. I'm not leaving without you! ada tembakan yang dilepaskan oleh Walkman, sehingga Mason harus melempar Jesse ke kapal supaya dibawa pergi dari sana. Sekarang tinggal one by one antara sesama agen khusus terlatih. Sudah jelas buah adu jotos ini akan sangat menarik, karena keduanya sama-sama kuat. Saling jual beli pukulan terjadi sangat menegangkan, sampai akhirnya Mason dapat mengalahkan Walkman dengan cara yang bisa dibilang sangatlah tragis, yaitu dihantam menggunakan benda keras hingga lehernya potek.
Besok paginya, Steve sudah mendengar bahwa semua agennya termasuk Walkman telah dibantai sangat brutal hanya dengan satu orang saja, yaitu Mason. Steve hanya bisa menghela nafas karena menyadari bahwa Mason memanglah prajurit yang beringas. Ketika dia melihat keluar jendela, semua agen yang berjaga sudah terkapar di tanah, dan di belakangnya sudah ada Mason yang langsung menembaknya tepat di bagian endas, dan film pun selesai.